فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ikhwati azallahu wa iyyakum. Pertengkaran mau tidak mau akan terjadi di hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita adanya pertengkaran yang terjadi nanti di hari akhirat. Ini diceritakan kepada kita agar kita nanti tidak menyesal. Yang kita anggap semasa di dunia ini adalah orang-orang yang sejati, yang setia dengan kita. Ternyata dia nanti akan menghujat kita, kita pun akan menghujat dia. Ini yang diwaspadai oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mewanti-wanti, jangan asal-asalan. Ikhwah, kita perhatikan. Ada beberapa pertengkaran di hari akhirat nanti. Yang pertama, mukhasamatul abidin al-ma'budin. Pertengkaran antara yang menyembah dengan yang disembah. Pertengkaran antara yang menyembah dengan yang disembah. Ikhwah, kalau kita lihat asal muasal adanya berhala di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian biarkan Tuhan kalian Waddan, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ada 5 Tuhan. Ada 5 patung. Yang 5 patung ini awalnya adalah orang-orang soleh. 5 patung ini awalnya orang-orang soleh. Kemudian 5 orang soleh ini meninggal dunia. Tapi masyarakat masih mengenang jasa-jasanya. Mengenang kebaikannya. Ya, mengenang kebaikannya. Sehingga setan memberikan masukan. Seandainya kalian buatlah patung untuk mengingat jasa-jasa mereka. Kalian buatlah untuk mengingat perjuangan mereka. Kalau di Indonesia kan namanya monumen ya. Monumen. Demikian ikhwah, dibuatlah patung tersebut. Bukan untuk disembah. Hanya untuk mengingat kesolehan mereka. Tujuannya apa ikhwah? Untuk mengikuti semangat mereka. Makanya kan kalau patung-patung yang banyak dibuat di Indonesia. Patung-patung pahlawan itu kan untuk mengingat jasa-jasa mereka. Bukan untuk disembah. Tapi ikhwah, falamma tala alaihimul amad. Kata Ibnu Abbas. Ketika zaman berganti zaman, nasiyal ilm. Tujuan pertama itu ternyata ya, tujuan pertama itu dilupakan oleh syaitan hingga akhirnya mereka pun disembah 5 ini. Demikian ikhwah. Baik. Nanti para penyembah patung, para penyembah selain Allah akan terjadi perdebatan di antara mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Syu'ara ayat 91 sampai 99. Wa burizatil jahimu lil ghawin. Maka dinampakkanlah neraka jahanam di hadapan orang-orang yang sesat. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Ditanyakan kepada mereka, mana yang kalian sembah dulu? Tuhan yang kalian anggap punya kemampuan untuk melindungi kalian, aina ma kuntum ta'budun. Mana yang kalian sembah-sembah dulu? Kemudian, min dunillah, yang kalian sembah selain Allah. Hal yansurunakum aw yantasirun, apakah mereka menolong kalian atau mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Faku bekibu fihahum wal ghawun. Maka akhirnya mereka pun dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dan orang-orang yang sesat tersebut. Wa junudu iblis ajmaun. Wa junudu iblis ajmaun. Demikian juga tentara-tentara iblis. Wa qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka pun
di dalam api neraka bertengkar. Bayangkan ikhwah. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Kata mereka, demi Allah, ternyata kita dahulu sesat. Kenapa? Idh nusawwikum birabbil alamin. Ternyata kami itu sesat karena kami telah salah. Kami telah menjadikan kalian sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertengkar. Ya. Wa ma adallana illal mujrimun. Tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim. Bertengkar ikhwah. Ya, bertengkar. Jadi yang disembah-sembah pada waktu itu akan berlepas diri. Seperti Firaun akan berlepas diri dia. Demikian dan lain-lainnya. Semua yang disembah selain Allah akan terjadi pertengkaran. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa ikum, hanya masalahnya yang disembahkan bukan hanya patung, bukan hanya pohon, tapi ada orang-orang soleh kan yang disembah. Apa contohnya ikhwah? Orang soleh yang dijadikan Tuhan siapa contohnya? Hah? Nabi Isa alaihissalam. Uzair. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anaknya Allah. Apa mereka bertengkar juga? Ikhwah, ayat ini kan pertengkarannya dalam neraka kan? Ya. Ketika mereka semua masuk ke dalam neraka, apa katanya? Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah kita tuh sesat ternyata. Makanya jangan sampai menyesal tuh setelah masuk neraka baru menyesal. Sekarang kalau kita menyesal masih bisa memperbaiki diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini supaya kita supaya kita wanti-wanti. Jangan sampai menyesal. Kalau sudah masuk neraka baru bertengkar untuk apa lagi? Jadi ikhwah, masalahnya apa? Idh nusawwikum birabbil alamin. Kesalahan kami karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Bagaimana dengan orang-orang yang soleh? Mereka menyembah Nabi Isa. Kan ada juga yang menyembah malaikat. Menyembah Uzair. Kalau sekarang ini menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani. Walaupun mereka nggak katakan menyembah, tapi tetap mereka jadikan sebagai tempat untuk berdoa di kuburannya. Jadi ini bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 40-41. Wa yauma yusyaruhum wa yauma yahsyurum jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala di hari menggabungkan seluruh mereka, tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Hei malaikat, betul mereka yang dulu nyembah kamu. Allah Subhanahu wa taala bicara kepada malaikat. Malaikat, betul mereka itu menyembah kamu. Menyembah kalian waktu di dunia. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunhim. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah sebagai pelindung kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Tapi sebenarnya mereka itu menyembah jin, bukan kami. Malaikat mengingkari. Ya, malaikat mengingkari. Kemudian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 116, 117. Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam. Allah berkata, "Hei Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahai min dunillah." Betul, kamu yang suruh umatmu untuk menyembah dirimu dan ibumu selain Allah. Allah tanya langsung kepada Nabi Isa, langsung kepada Tuhan yang mereka sembah. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahai min dunillah. Isa, betul, kamu yang suruh mereka. Ini yang penyembah Nabi Isa tuh, lihat. Allah langsung tanya, betul kamu ya Nabi Isa, kamu yang nyuruh mereka itu menyembah kamu, menyembahmu dan menyembah ibumu. Kemudian apa kata Nabi Isa? Qala subhana. Sama dengan jawaban malaikat. Maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tak mungkin mengatakan apa yang tidak benar, yang bukan engkau perintahkan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku pernah mengatakan ya Allah,
engkau pasti tahu. Ya, engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, tapi aku nggak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka antal 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau itu maha mengetahui ilmu ghaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tak pernah mengucapkan itu kecuali apa yang kau perintahkan. Demikian. Diingkari oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengingkari orang-orang Nasrani yang mengatakan dia adalah anaknya Allah. Ikhwah, tidak ada ucapan yang paling lancang, ya paling tidak bermoral selain ucapan Allah itu punya anak. Betul-betul tidak punya moral. Demikian ikhwah. Dituduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ini merupakan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surat Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit itu runtuh. Wa tanshaqqul ard. Bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Bahkan gunung pun hampir pecah. Karena apa? Anda'u lirrahman walada. Karena mereka berani lancang mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Gak layak Allah Subhanahu wa taala punya anak. Bayangkan ikhwah, langit tak sanggup mendengar pernyataan itu. Hampir runtuh. Bumi gak sanggup. Gunung yang begitu hebat menancap di muka bumi gak sanggup dengan pernyataan itu. Demikian. Makanya tidak ada ucapan yang paling lancang kepada Allah Subhanahu wa taala selain ucapan seperti ini. Menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Oleh karena itu ikhwah, dalam prinsip dasar akidah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ikhlas yang terkait dengan ini. Apa ikhwah ayatnya? Ya. Lam yalid walam, artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Kurang enak bahasanya. Beranak boleh. Teringat saya bakso beranak gitu. Kalau kita rubah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan gimana? Bisa juga lah ya. Demikian. Beranak, nggak enak dengar. Beranak. Ya emang sejak kecil kita dengar ini artinya ya. Beranak. Baik, oke lah. Yang penting kan paham kita maksudnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya ikhwah, Nabi Isa alaihissalam membantah. Gak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani itu. Bayangkan ikhwah, mereka mempertahankan itu semua. Bahwasanya Yesus itu adalah anak Tuhan. Demikian. Kemudian apalagi dia ada 3 tuh. Yang satu Tuhan Bapak ya. Yang satu lagi Tuhan Anak, oke. Satu lagi Roh Kudus. Tuhan Mama ada. Ini ibunya Maryam ada gak jadi Tuhan? Jadi 4 totalnya. Yang mana nih? Nah, udahlah kita nanti jangan antum pula berusaha medalamkan Nasrani pula. Demikian ikhwah. Ya. Ini bermasalah. Nah, nanti di hari akhirat Nabi Isa langsung mengatakan tidak, itu bohong, pendusta mereka. Nabi Isa alaihissalam akan mendustakan apa yang mereka katakan.